Selamat pagi di The Saints in 7 Days dan kisah kita tentang Pier Giorgio Frassati. Hari ini temanya berjudul Fasis. Kita masuk sesi kelima. Ini semua adalah panduan dari Romo David Michael. Kemarin kita telah mendengar tentang kemampuan bawaan Pier Giorgio Frassati untuk menjalin persahabatan dan berbagi iman. Hari ini kita akan menjelajahi pendirian berani Pier Giorgio melawan fasisme di Italia, mempertaruhkan keselamatannya untuk menegakkan keyakinan Katoliknya dan membela hak-hak kaum miskin. Kita akan melihat aspek kehidupannya yang kurang dikenal, keterlibatannya di dalam politik. Pada awal tahun 1920-an, Italia adalah negara yang sedang dilanda kekacauan. Akibat Perang Dunia Pertama telah membuat negara tersebut hancur secara ekonomi dan terfragmentasi secara sosial. Di tengah kekacauan ini, fasisme sedang bangkit. Gerakan politik ini berupaya mengendalikan secara terpusat dan berfokus untuk memulihkan Italia ke kejayaannya sebelumnya. Sepanjang jalan, fasisme menghambat pemilihan umum, membatasi kebebasan pers, dan memperburuk ketimpangan ekonomi. Bagi Pier Giorgio, kebangkitan fasisme berarti antara lain kualitas hidup yang lebih rendah bagi kaum miskin. Sebagai tanggapan, ia bergabung dengan Partai Populer Italia yang kemudian dikenal sebagai Partai Katolik. Didirikan oleh Romo Luigi Sturzo, partai politik ini berupaya mewakili kepentingan kelas pekerja. Dipengaruhi oleh ensiklik Paus Leo ke-13, Rerum Novarum, partai tersebut juga mempromosikan keadilan sosial berdasarkan ajaran Katolik. Pier Giorgio tidak puas menjadi anggota pasif. Ia berpartisipasi aktif dalam inisiatif partai, terlibat dalam debat, dan memasang poster. Saat itu, Benito Mussolini adalah pemimpin kaum fasis di Italia. Dan hanya dalam beberapa tahun, ia naik ke tampuk kekuasaan dan diangkat menjadi Perdana Menteri Negara pada tahun 1922 di Italia. Dalam perjalanannya, banyak umat Katolik termasuk mereka yang tergabung dalam Partai Katolik, mulai mendukung Mussolini dan kaum fasis. Pier Giorgio tidak percaya bahwa umat Katolik akan mendukung gerakan yang tidak bermoral seperti itu. Dalam sebuah surat kepada seorang teman, ia menulis, "Lebih baik berdiri sendiri tetapi dengan hati nurani yang bersih daripada berdiri bersama yang lain tetapi dengan noda besar pada hati nurani kita." Pada saat-saat ini, Pier Giorgio mengandalkan imannya untuk bimbingan. Secara khusus, ia melihat kembali sejarah kepada seseorang pria bernama Girolamo Savonarola yang menentang pemerintah dan umat Katolik
yang telah tersesat. Romo Savonarola adalah seorang imam Dominikan yang hidup pada pergantian abad ke-16. Diutus untuk berkhotbah di Florence. Ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah Renaissance dan menentang bangkitnya gaya hidup pagan, terutama di istana keluarga Medici. Pada waktunya, Romo Savonarola mengembangkan banyak pengikut saat ia mengutuk amoralitas yang terus-menerus dari anggota gereja dan negara. Namun kemudian, orang-orang berbalik melawannya dan mereka mengeksekusinya di depan umum bersama dengan 2 anggota ordo lainnya. Meskipun sejarah Gerolamo Savonarola rumit, Pier Giorgio memandang imam Dominikan ini sebagai model dalam perjuangan melawan fasisme. Pada tahun 1922, pada usia 21 tahun, Pier Giorgio diterima di Ordo Dominikan ketiga, sebuah asosiasi orang awam yang memilih untuk menghayati Injil dalam semangat Santo Dominikus. Ketika mengucap kaulnya, Pier Giorgio diberi pilihan untuk mengambil nama religius. Ia memutuskan untuk mengambil nama Girolamo untuk menghormati pahlawannya. Perjuangan Pier Giorgio melawan fasisme bukan sekedar perjuangan intelektual. Rejim fasis menggunakan kekuatan fisik dan intimidasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, dan kaos hitam Mussolini ini terkenal karena taktik brutal mereka. Pada tanggal 22 Juni 1924, saat keluarga Frassati sedang makan malam, sekelompok fasis mendobrak masuk ke rumah mereka. Berikut ini adalah kisah langsung Pier Giorgio dari suratnya kepada temannya Tonino. Tonino yang terkasih, saya menulis untuk meyakinkan Anda akan membaca di koran bahwa kemarin kami tiba-tiba mengalami penyerbuan kecil di rumah oleh kaum fasis yang kotor. Itu adalah tindakan pengecut, tetapi tidak berarti apa-apa. Awalnya saya pikir itu adalah pencuri, tetapi ketika sampai di aula, di ruangan, dan melihat salah satu dari mereka hendak memotong kabel telepon, saya langsung menyadari bahwa darah mengalir di pembuluh darah saya. Saya melemparkan diri ke bajingan itu yang berteriak, "Bajingan, pengecut, pembunuh," dan meninju. Para penipu mendengar suara seorang pria. Mereka berlari ke pintu dan melarikan diri dengan tergesa-gesa keluar dan diikuti oleh saya. Pier Giorgio menutup suratnya. Hidup kebebasan, hidup demokrasi Kristen, matilah para tiran. Pada akhirnya tidak ada yang terluka dan hanya 2 cermin yang rusak. Ini bukan satu-satunya saat Prasasti secara fisik membela keyakinannya. Ketika pemerintah memenjarakan seorang editor surat kabar untuk menekan pekerjaannya, Pier Giorgio mempertaruhkan penangkapan untuk mengunjungi editor tersebut dan menjanjikan dukungannya. Ketika mahasiswa anti-imam mencoba merobek poster-poster Katolik, Pier Giorgio melawan mereka meskipun kalah jumlah. Selama Kongres Mahasiswa Katolik di Roma, ia berbaris dalam prosesi, membawa spanduk mereka tinggi-tinggi dan dipenjara.
setelah polisi bentrokan dengan para mahasiswa. Ketika petugas mengetahui siapa ayahnya, mereka segera mencoba melepaskannya dari penjara, tetapi Pier Giorgio tidak mau pergi sampai semua orang dibebaskan. Bagi Pier Giorgio, kerajaan Allah bukan sekedar ide atau harapan, tetapi sesuatu yang nyata yang dapat kita perjuangkan. Ia tidak takut mengorbankan waktu, uang, atau bahkan kesejahteraannya sendiri untuk mewujudkannya. Sekarang mari kita beralih ke waktu doa. Kita luangkan waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran Anda sebelum kita memulai. Dalam sesi hari ini, kita melihat bagaimana Pier Giorgio tidak takut untuk mengamalkan imannya. Sebagai anggota keluarga yang berkecukupan, akan mudah baginya untuk tidak terlibat di dalam kegiatan aktivis sehari-harinya. Namun dalam suratnya kepada salah seorang temannya, ia menjelaskan beberapa motivasi di balik pekerjaannya. Ia menulis, seiring berlalunya hari, saya semakin yakin betapa buruknya dunia ini. Betapa banyaknya penderitaan di sana, dan sayangnya betapa orang baiklah yang paling menderita. Sementara itu kita yang telah diberi begitu banyak berkat Tuhan, telah membalasnya dengan buruk. Ini adalah kenyataan mengerikan yang memeras otak saya. Saat saya belajar, sesekali saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan terus berada di jalan yang benar? Apakah saya akan memiliki kekuatan untuk bertahan sampai akhir? Dalam menghadapi keraguan ini, iman yang diberikan kepada saya dalam baptisan meyakinkan saya akan hal ini. Sendirian Anda tidak akan mencapai apapun. Tetapi jika Anda menempatkan Tuhan di pusat semua tindakan Anda, maka Anda akan mencapai tujuan. Pier Giorgio menempatkan imannya di pusat semua tindakannya. Dan dengan melakukannya, melihat politik dan reformasi sosial dengan lensa yang tepat. Luangkan waktu untuk menganalisis pendapat Anda sendiri tentang politik dan keadaan masyarakat saat ini. Mintalah Tuhan untuk menjadi pusat pikiran dan tindakan Anda. Mudah untuk melihat keburukan dunia saat ini, seperti yang dilakukan Pier Giorgio pada zamannya. Namun, Tuhan masih memanggil kita untuk memberi kembali dengan berkat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Tanyakan kepada Tuhan, di mana dunia saat ini, seperti yang dilakukan Pier Giorgio pada saat di zamannya. Namun Tuhan masih memanggil kita untuk memberi kembali dengan berkat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Mintalah Dia untuk mengungkapkan kehendaknya dan memberikan kesempatan dan kasih karunia untuk mencapai apa yang Dia panggil untuk Anda lakukan. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup yang diajarkan oleh Pier Giorgio. Bapa Surgawi, berikanlah aku keberanian untuk berjuang demi tujuan tertinggi, untuk menghindari setiap godaan, untuk menjadi biasa-biasa saja. Berikanlah aku kemampuan untuk bercita-cita, menjadi orang yang seperti yang dilakukan Pier Giorgio, dan untuk membuka hatiku dengan sukacita terhadap panggilan-Mu menuju kekudusan. Bebaskanlah aku dari rasa takut akan kegagalan. Aku ingin, Tuhan, bersatu denganmu dengan teguh
dan selamanya. Berikanlah kepadaku rahmat yang kuminta melalui perantaraan Pier Giorgio, melalui jasa Tuhan kita Yesus Kristus. Beato Pier Giorgio, prasasti doakanlah kami. Amin. Terima kasih